Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersyukur buat hari ini. Kita sambut dengan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, hari berkat bagi kami kembali untuk menikmati segala kesempatan yang Tuhan beri. Kami mau melandasi dengan firman-Mu, kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memenuhi hati pikiran kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita hari ini adalah jangan terlalu khawatir. Bapak Ibu, dalam perjanjian baru istilah yang dipakai untuk kata khawatir adalah merimnau. Artinya merasa cemas, kalut, pikiran bercabang. Itulah kata yang dipakai Yesus ketika dia berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Dalam ayat 25. Paulus juga menggunakannya ketika dia menulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Filipi 4:6. Karena itu melalui tema jangan terlalu khawatir, kita akan mempertanyakan 3 hal. Pertama, mengapa kita tidak boleh terlalu khawatir? Nah, Bapak Ibu, segala sesuatu yang bersifat terlalu pastilah tidak baik. Apalagi dalam hal kekhawatiran. Mengapa kita tidak boleh terlalu khawatir? Yang pertama, karena itu bukan ciri dari seorang yang mengenal Allah. Kata Yesus, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 32a. Yang kedua, karena dengan hidup terlalu khawatir, tidak akan ada untungnya dan tidak ada manfaatnya. Yang ada adalah rugi. Yaitu, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 27. Nah, yang ketiga, karena dengan kita terlalu khawatir, apalagi tentang hari esok, membuat hidup kita akan semakin buruk. Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat 34. Nah, kemudian apa pelajaran dari Yesus tentang mengapa kita tidak boleh terlalu khawatir? Pelajaran pertama, dari substantif kepada yang relatif, bahkan yang sekantif. Ya. Perhatikan ayat 25c. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perhatikan, ada kata hidup dan ada kata tubuh. Kedua kata inilah sungguh yang substansi, yang prinsip. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, kalau untuk hidup saja Tuhan berikan, tubuh saja Tuhan berikan, masakan Tuhan tidak akan memberikan makanan? Masakan Tuhan juga tidak memberikan pakaian? Ini adalah sebuah hal yang menegaskan kita. Maka terlebih lagi kita sebagai anak-anaknya yang spesial. Nah, yang kedua, dari yang pragmatis kepada yang eksklusif. Ya, dikatakan, perhatikan ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kemudian ayat 28b, perhatikan bunga bakung di ladang. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Dengan kata lain, Tuhan mau berkata burung saja, ya, bicara tentang burung gagak, binatang yang haram, atau burung pipit, binatang yang murahan, atau bunga bakung, tidak buat apa-apa, bisa dibuat Tuhan jadi mahal, jadi mewah, dan berguna, apalagi kamu anak-anaknya. Nah, sekarang bagaimana? Dengan semua itu, apa sikap kita tentang kekhawatiran? Maka ayat yang kita baca tadi itulah jawabannya. Ayat 33 dalam Matius 6. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya, mari hiduplah takut akan Tuhan, percayalah kepadanya dan andalkanlah Dia. Kemudian berusahalah dan bekerjalah, maka Tuhan yang melihat, memperhatikanmu, sungguh akan berkarya bersamamu dan memberkatimu. Maka Dia akan membuat engkau berlimpah-limpah di dalam segala kekayaan rohani, sampai juga kekayaan di dalam segala berkat-berkatnya. Tuhan meteraikan firman-Nya dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Diajar lagi untuk kami sungguh tidak khawatir, melainkan percaya bahwa segala sesuatu Tuhan sudah pelihara, meskipun tidak meminta, tidak menabur, tapi bagi orang-orang percaya, semua Tuhan justru lebih menyediakannya. Dan itu menjadi sebuah janji bahwa Tuhan ada dan Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mengasihi dan mencari Dia, mengutamakannya.
Karena itu ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.